Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 26 Februari tahun 2023 adalah hari Minggu Prapaskah pertama. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 2 ayat 7 sampai 9 dilanjutkan dengan bab 3 ayat 1 sampai 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5 ayat 12 sampai 19. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang,
dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu
jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menghadapi pelbagai pencobaan. Gereja menawarkan kepada kita 40 hari atau 6 minggu prapaskah untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan, untuk berpaling dari kebiasaan jahat dan bergerak menuju pertobatan hati. Ini benar-benar waktu yang penuh berkat untuk memperbaiki sikap buruk kita, perbuatan kita yang tak benar, cara kita yang keliru dalam berhubungan dengan orang lain, dan berkomunikasi yang mandek dengan orang lain, dengan keluarga kita, untuk membuat hubungan sosial dan persahabatan kita kembali dan benar. Ini benar-benar waktu untuk memperbaharui peri kita, untuk memperbaharui komitmen Kristen kita, cinta dan ketulusan kita, kesetiaan dan iman kita. Masa prapaskah di atas segalanya adalah masa pembaruan batin, disiplin diri, pengendalian diri, dan penyangkalan diri. Jika kita ingin menjadi peniru sejati Kristus, kita harus meninggalkan diri kita sendiri dan memikul salib dan mengikuti Yesus. Jadi, masa prapaskah menawarkan kepada kita masa pertobatan untuk meninggalkan dosa dan kembali ke jalan yang benar. Saudaraku terkasih, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana menghadapi pencobaan dalam hidup kita. Yesus membiarkan dirinya dicobai agar teladannya dapat mengajari kita cara mengalahkan iblis pada saat pencobaan. Yesus harus menghadapi 3 pencobaan yang diberikan oleh iblis. Yang pertama adalah mengubah batu menjadi roti untuk menenangkan rasa lapar Yesus. Yesus sebenarnya sedang berpuasa dan iblis mencobainya untuk mengerem pengorbanan diri dan pengendalian diri Yesus. Kita juga mengalami pencobaan ini ketika iblis mencoba mematahkan pengendalian diri kita. Apa yang terjadi jika kita kehilangan kendali diri? Kita bisa saja melakukan kesalahan apa saja,
bahkan sampai bisa menjerumuskan diri kita ke dalam dunia yang kelam. Cobaan kedua adalah menjatuhkan dirinya dari bubungan bait Allah, sementara orang-orang di bawah bisa melihat keajaiban manusia jatuh dari ketinggian tanpa terluka, sehingga mereka akan langsung menyatakan Dia sebagai Mesias seketika itu juga. Kita juga memiliki godaan ini ketika kita ingin selalu menjadi yang pertama, ketika kita kehilangan kerendahan hati dan kesederhanaan kita, ketika kita ingin menjadi lebih dari yang lain, ketika kita ingin dilayani dan bukan untuk melayani. Yesus mengajarkan kita bagaimana menjadi rendah hati dan sederhana. Cobaan ketiga adalah untuk melayani iblis. Pada akhirnya, semua ini dimaksudkan untuk melayani iblis dan bukan Tuhan, untuk menjadi budaknya dan bukan hamba Tuhan. Yesus sendiri adalah guru sejati. Guru kita telah menunjukkan kepada kita bagaimana menghadapi godaan. Dia pasti tahu bahwa murid-muridnya dan generasi yang akan datang akan menghadapi godaan yang sama. Dan Yesus pasti berharap bahwa kita juga dapat meniru Dia pada saat pencobaan. Oleh karena itu, pada masa Prapaskah ini adalah periode khusus untuk menempatkan Yesus dan hidupnya, teladannya, ajarannya, sekali untuk selamanya sebagai pusat kehidupan kita. Inilah saatnya kita untuk kembali kepadanya dan belajar darinya bagaimana menjalani kehidupan Kristiani. Kita sekarang berada pada masa Prapaskah ini dalam perjalanan bersama Yesus melewati jalan salib menuju kebangkitan. Kalau Adam yang lama membawa dosa dan maut pada kita, maka Yesus, Adam baru, membawa kasih karunia untuk semua orang. Pada masa Prapaskah ini, marilah kita memohon pertolongannya agar kita dimampukan untuk membaharui diri di dalam Dia dan memberikan diri kita dibentuk olehnya. Kita percaya di mana ada pelanggaran, kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Semoga demikian. Amin.